ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah bahwasanya pintu rezeki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami atau istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak sedikit juga kehidupan rumah tangga bubar. Ini diakibatkan karena faktor ekonomi. Jadi ini malah faktor penyebab utama terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi. Dan anehnya pemisahan sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, data dari Kementerian Agama 70% yang menggugat cerai adalah perempuan. Ini adalah perempuan. Nah, oleh karena itu ketika sekali lagi ekonomi kita belum membaik, maka kita harus yakin bahwa pintu rezekinya akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami atau istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita saling menyokong, saling mendukung. Apatah lagi disebutkan bahwasanya banyak hal-hal yang mesti kita lakukan untuk memancing rezeki di dalam keluarga kita. Salah satu diantaranya adalah barang siapa yang menjemput siangnya dengan 4 rakaat di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan rezekinya yang masih jauh. Oleh karena itu, sedapat mungkin suami atau istri senantiasa melakukan sholat duha minimal 4 rakaat. Demikian juga istighfar memancing datangnya rezeki. Maka hendaklah kita beristighfar 70 sampai 100 kali setiap pagi. Kemudian selanjutnya, setiap pagi kata Nabi SAW ada 2 malaikat yang senantiasa berdoa. Malaikat satu berkata, "Ya Allah, gantikanlah hartanya orang-orang yang sedekah hari ini." Dan malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau bersedekah hari ini." Maka kita pun memiliki sebagai sebuah rumah tangga baru, kita harus memiliki komitmen beramal secara istiqamah dengan infak tiap hari. Ya. Minimal setiap kita ke masjid, kita sudah siapkan uang infak di saku sholat kita, dan sebelum masuk ke masjid melakukan salat tahiyatul masjid, kita sempatkan dulu mengisi celengan masjid, entah itu Rp2.000, Rp5.000 atau Rp10.000. Nah, ini minimal memancing doa malaikat yang satu. Ya Allah, gantikanlah rezeki orang-orang yang mau sedekah hari ini, dan minimal kita terhindar dari doa malaikat yang satu yang mengatakan, "Ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau sedekah hari ini." Kalau misalnya itu tidak memungkinkan, maka boleh juga kita membuat kotak infak di rumah. Tiap hari kita ngisi. Tiap hari kita ngisi. Jadi mari kita beramal rutin untuk memancing rezeki yang ada. Jadi perlu kita pahami, jamaah yang berbahagia, di samping rezeki itu atas usaha kita, maka ada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa pintu rezeki akan terbuka berbanding dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi disebutkan, tak kala kita berumur 3 kali 40 hari dalam kandungan ibu kita, ada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah bagi kita, salah satu diantaranya ditetapkannya rezeki kita. Sehingga kita tidak akan mati sebelum habis rezeki kita, dan itu harus menjadi keyakinan di dalam diri kita. Perlu kita pahami bahwasanya membangun ekonomi di awal-awal menikah memang sesuatu yang sangat berat. Apatah lagi kalau kita bukan berlatar belakang dari keluarga berada. Dan sangat nikmat hidup itu tak kala kita berjuang sendiri. Oleh karena itu jangan melihat hasil akhir dari kehidupan orang-orang yang sukses sekarang ini. Lihat tak kala dia pertama sekali membangun kehidupan rumah tangga, kemudian step by step dia mencari rezeki yang halal, lalu kemudian sukses ekonominya. Jangan kita melihat akhir daripada perjuangannya, tetapi lihat bagaimana cara dia mengarungi kehidupan ini sehingga dia bisa mendapatkan rezeki yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan hidup kepada mereka. Jadi ini yang harus kita perhatikan, apatah lagi di saat-saat pandemi ini. Keuangan memang benar-benar penghasilan boleh dikata 80% menurun. Iya. Sementara tingkat kebutuhan sangat tinggi. Sehingga tidak jarang kehidupan rumah tangga retak hanya diakibatkan karena kehidupan ekonomi kita tiba-tiba kemudian menurun.
Nah, oleh karena itu ketika hal ini terjadi pada keluarga kita, di samping dituntut kesabaran, maka kita juga dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin. Perkara rezeki di dalam hadis disebutkan bahwasanya rezeki ini akan mengejar kita sebagaimana kematian akan mengejar kita. Secara logika sederhana kalau kita lihat bahwa cicak itu kan makanannya nyamuk. Iya. Nah, cicak tidak bisa terbang. Kemudian nyamuk kan terbang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki bagi cicak dengan makan nyamuk, di mana nyamuk datang sendiri kepada cicak itu. Oleh karena itu dalam kondisi ekonomi kita belum membaik, maka mari kita sekali lagi saling membantu, memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak jalan-jalan yang bisa kita lakukan. Jadi bagi kita-kita yang alhamdulillah memulai kehidupan dalam berumah tangga ini, banyaklah liku-liku kehidupan yang sering kita lalui, dan itu menjadi sesuatu yang sangat indah tak kala kita merenung kembali, bercerita kembali perjuangan-perjuangan kehidupan kita ya, di saat-saat awal menikah, ngontrak rumah, pindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain, tak kala kita punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang indah untuk senantiasa kita bernostalgia dengan kehidupan-kehidupan itu, sehingga hal ini akan bisa memperkuat cinta kita antara suami dan istri. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi tidak selamanya kondisi ekonomi itu kemudian terus membaik. Pandemi ini memberikan pelajaran berharga buat kita, bahwasanya pentingnya kita memanage keuangan rumah tangga kita. Jadi makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ajaib itu orang-orang beriman. Tak kala dia mendapat nikmat dia bersyukur dan itu baik baginya, dan tak kala dia mendapat musibah dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi pandemi ini memberikan pelajaran sangat berharga bagi kita. Mungkin tak kala ada orang mencari rezeki terlalu rakus, semua mau diambil ya. Maka pandemi ini kemudian menekan perasaan rakus itu dalam diri kita, dan tidak sedikit orang yang kemudian sekali lagi berubah kehidupan rumah tangganya diakibatkan karena faktor ekonomi. Kemudian selanjutnya, dan ketika ekonomi kita membaik, jangan lupa akan jasa pasangan hidup yang setia mendampingi kita semasa kita menderita. Jangan sebaliknya, ketika kehidupan ekonomi kita membaik, maka pikiran kita juga macam-macam ya. Ada yang dicerita oleh ustaz kita, ada pegawai beliau dulu, gajinya 750.000 per bulan. Begitu naik menjadi 1.500.000, ini bukan hitungan sekarang. Lalu dia bilang sama ustaznya, "Ustaz, Masya Allah, dulu gaji saya 750.000, sekarang sudah naik 1.500.000. Maka saya ingin menikah lagi." Karena dulu 750.000 katanya bisa menghidupi satu istri. Nah sekarang sudah 1.500.000. Maka dia bisa menghidupi dua istri. Ini perlu diperhatikan. Bahwasanya tak kala ekonomi kita membaik, perlu diperhatikan pemirsa yang berbahagia, jasa orang yang mendampingi kita selama kita menderita. Jangan tak kala kita sukses, maka kita abaikan pasangan kita yang senantiasa memberikan motivasi kepada kita, senantiasa menyabarkan kita tak kala kita pulang dalam keadaan lesu. Kemudian dia sering memberi motivasi, memberi semangat kepada kita, dan alhamdulillah jadilah kemudian kita sukses dalam ekonomi kita. Maka sekali lagi jangan lupakan ya, pendamping yang senantiasa menyertai kita dalam keadaan kita menderita. Tapi sekali lagi sedikit orang yang bisa melakukan hal seperti ini.